Terima kasih, Bante. Uh, Mungkin karena sudah jamnya 23.3 ya. Jadi gini, saya mungkin ada permintaan lagi, dua hal lagi ya. Yang pertama, ini untuk Bante Nyana Bandu sama Bante Kemadaru. Jadi gini, Bante. Tadi saya tertarik mengenai masalah kata-kata reaktif ya. Ini kan teman-teman di sini kan panitia untuk talk show itu. Berarti kan kita ini sebenarnya lebih ke arah adaptif ya. Adaptif maksudnya kita berusaha untuk mengumpulkan teman-teman ini pakai software Zoom ini ya, yang mungkin beberapa teman mungkin barusan pertama kali pakai gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ini itu menjadi media yang alternatif atau mungkin sangat membantu untuk kira-kira untuk sharing dharma mungkin atau mungkin tanya jawab yang lebih santai atau segala macam. Saya ingin nanti dari Bante Nyana Bandu sama Bante Kemadaru komentar tentang hal ini. Yang pertama itu, yang kedua, kira-kira teman-teman di sini kan kebanyakan semua panitia festival yang mana bertemu dengan orang umum itu tanpa batasan, kemudian pertanyaan tentang agama Buddha itu juga sangat mudah sekali ditanyakan kepada kita semua. Nah, mungkin dari Bante Kemadaru sama Bante Nyana Bandu ada pesan-pesan dari kita selain mungkin kita hanya belajar secara kognitif mungkin tadi atau kira-kira apa? Terima kasih. Mungkin dari Bante Nyana Bandu dulu. Setuju saya. Iya. Yang pertama kalau untuk tadi ya yang kegiatan ini di Zoom ya. Nah, menurut saya adalah hal yang bagus ya untuk dilakukan, tetapi tentu yang paling bagus adalah ketika kita hadir secara utuh ya. Komunikasi seperti itu baik sehingga kita mampu untuk melihat apa yang ada di hadapan kita. Kasih itu secara utuh terjadi. Nah, kalau Zoom seperti ini adalah sebuah keterampilan yang luar biasa untuk kita yang jauh menjadi dekat, ya, sehingga mampu untuk menebus batas, ya, sehingga ini adalah hal yang sangat luar biasa dan harus dilakukan, ya, sesekali menjadi sebuah pilihan, nah, tetapi tidak menjadi utama. Kenapa? Komunikasi secara langsung adalah praktik yang sangat mendalam dan itu yang harus kita lakukan dan karena kita mampu untuk melihat keadaan secara utuh dan itu jauh lebih berbeda. Lalu kalau yang untuk yang kedua ya tidak perlu khawatir karena setiap orang itu memiliki level-level dari pengetahuan kita ini tidak perlu untuk gini ya, untuk menunjukkan bahwa oh saya ini pintar atau tidak, tetapi kita bagikan adalah apa yang kita miliki. Nah sehingga ketika kita bertemu dengan pihak lain, tentu kalau misalnya panitia, panitia kan sebenarnya adalah duta atau wakil representasi dari wadah atau komunitas atau taruhlah seperti kegiatan ini. Nah, jadi tentu harus dibekali tentang pengetahuan-pengetahuan dasar tentang agama Buddha. Jangan sampai ditanya yang sedikit-sedikit, yang kecil, levelnya yang sangat umum, nah tidak bisa dijawab karena duta itu kan harus tahu bagaimana menjawab hal-hal yang fundamental, yang krusial dan esensial. Nah, jadi ya tentu ini harus ada persiapan, misalnya untuk menyikapi hal ini, misalnya orang bertanya tentang apa itu festival Waisak, ya kita harus tahu bahwa Waisak itu apa, lalu mengapa ada festival itu, lalu kita bekali dengan ya dengan standar yang sangat umum. Nah, jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, tentu ada kapasitasnya. Kita tidak perlu takut atau gengsi ya. Kita bisa mencari teman yang mampu untuk menjawabnya. Ya, jadi kita harus jangan ngasal ya, jangan juga gengsi. Ya, jadi dua hal ini harus kita perhatikan sehingga kita juga nyaman jadi panitia, ya kita rileks secara fisik maupun secara batin sehingga pekerjaan pun akan menjadi lebih baik. Jadi tentunya menjadi panitia bukan hanya sekedar nama yang kita tulis, tetapi ini adalah bagian dari
praktik nyata kita ya, dari belajar, berlatih dan berbagi Buddha Dharma ya untuk diri kita maupun pihak lain. Jadi tentu secara singkat ya saya simpulkan bahwa yang pertama adalah harus ada pembekalan ya tentang apa itu pengertian dari menjadi panitia itu sendiri, lalu bagaimana memunculkan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang agama Buddha sehingga membekali para panitia, lalu juga cara berkomunikasi dengan pihak di luar. Tentu hal ini harus dipersiapkan sehingga benar-benar menjadi duta yang luar biasa ya, baik secara pengetahuan, baik secara skill berkomunikasi, sehingga dia benar-benar dapat menjadi sebuah representasi dari panitia yang luar biasa. Sehingga dia benar-benar menjadi ya membantu untuk memutarkan roda Dharma dalam kegiatan ini. Demikian dari saya. Ya, kemudian langsung Bante Kemadaru. Pertanyaannya bagaimana? Jadi gini, yang pertama itu kan tadi nyambung dari kata-katanya Bante Kemadaru yang reaktif. Ini kan berarti teman-teman ini lebih ke arah adaptif ya. Maksudnya kita Proaktif, kan mengadakan hal seperti ini. Halo? Ya, lebih mengarah ke proaktif. Oh, proaktif. Oke. Berarti dibentuk menjadi proaktif. Itu memang selevel lebih tinggi daripada adaptif ya, berarti. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita itu media yang begitu maju, kan kita pakai teknologi ini ya, berarti ya. Kita menggunakan Zoom ini, apakah ya tadi memang tetap disampaikan bahwa jarak itu mempengaruhi dan segala macam. Nah, ini bagaimana peluang kira-kira untuk sharing Dharma? Karena mungkin teman-teman mungkin lebih santai sih kalau misalnya mau tanya jawab seperti ini sama narasumber ya. Mungkin saya lebih santai juga kok. Nah justru itu Bante, kalau misalnya kita katakanlah di kebaktian misalnya, kemudian ada banyak orang, mungkin teman-teman mau curhat itu agak sungkan. Nah, kira-kira bagaimana kalau menurut Bante itu pemakaian teknologi, misalnya Zoom seperti ini itu untuk pembawaran Dharma mungkin, atau mungkin sekedar sharing? Ya, sebenarnya ini kalau dari segi konsep manajerial yang sederhana itu kan ada ketika kita mendapatkan sesuatu apapun itu mendapatkan sesuatu atau apa ya, hal yang tidak mengenakan lah begitu, bencana, masalah, ada dua pilihan, dia reaktif atau proaktif. Bedanya hanya di satu, di dalam reaktif itu tanpa adanya perencanaan. Kalau proaktif ada perencanaan. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bante Nyana Bandhu tadi, ini sebenarnya termasuk proaktif. Proaktifnya itu menggunakan rumusan yang diberikan oleh Sang Buddha, 4 kebenaran mulia. Itu toh, 4 kebenaran mulia tentang duka, munculnya duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Kalau kita reduksi fungsinya, kan kalau 4 kebenaran mulia itu untuk mencapai ultimate realities, paramang sukang, kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Nah, kalau kita adopsi dan reduksi tujuannya untuk solve the problem, itu kan berarti sekarang kita sedang ditimpa oleh kedukaan. Kedukaannya apa? Kedukaannya toksonya batal. Bingung satu panitiaan. Itu kan duka. Dan memahami bahwa memang bukan batal ya, ditunda ya, postpone ya. Ditunda. Wah, itu kan problem, itu duka, itu masalah. Nah, kemudian apa penyebab dari duka itu, dari masalah itu? Oh, masalahnya karena virus corona. Oke, semuanya tahu itu virus corona. Kemudian lenyapnya duka, apa itu lenyapnya duka? Bagaimana agar sekalipun acara ini ditunda
dalam kondisi masih wabah corona yang pandemik ini bisa berjalan? Oh, dengan agar masih bisa berkomunikasi, kan lenyapnya duka, oh, Pak, yang penting masih bisa berkomunikasi. Jadi, jalan untuk menuju lenyapnya duka apa? Cari aplikasi yang bisa memfasilitasi komunikasi, baik audio maupun visual. Nah, ini kan sebenarnya penerapan yang real dari 4 kebenaran mulia. Sudah tahu duka, sudah tahu penyebabnya, kemudian lenyapnya duka ini bagaimana, dan jalan menuju lenyapnya duka. Jalannya bagaimana? Jalannya dengan menggunakan Zoom, yang bahkan saya baru pertama kali install, ternyata suara saya terdengar. Kan begitu? Sama, Bante. Oh, sama. Berarti saya kudet-kudet banget lah. Gitu. Kan kita super junior, Bante. Oh. Ya, jadi simple loh dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dengan mereduksi tujuannya, tapi masih mengadopsi caranya 4 kebenaran mulia. Wah, yang paling tinggi saja nibbana bisa tercapai kok, apalagi yang sepele-sepele pasti bisa lah. Wong itu dari guru kita, masa kita nggak percaya dengan guru kita? Jadi begitu. Dan ya ini merupakan salah satu bentuk proaktif memikirkan bagaimana caranya agar tetap bisa berkumpul dan terfasilitasi untuk ya paling tidak dalam, kalau skalanya kan mungkin skalanya itu umum. Nah, sekarang direduksi lagi skalanya, skala panitia, kemudian direcord. Nanti kalau direcord kemudian mau di-share ke umum, diedit dulu ya. Ada kata-kata yang berkaitan dengan sara atau tidak. Gitu. Ya. Sekalipun di sini nggak ada yang namanya sara loh ya. Nggak ada. Ada, makanya. Hanya Nikita, Owen. Ya, jadi itu proaktif. Mereka memikirkan dengan perencanaan. Oh, coba kalau ini, coba kalau begitu. Nah, itu sudah bagus daripada proaktif. Langsung dia drop. Waduh, acarane gagal gara-gara corona. Nah, semuanya sudah drop, tidak memikirkan tidak saling menguatkan, tidak saling support. Sebenarnya pun juga ketika mencari jalan keluar dengan menggunakan Zoom ini, dari panitia tidak support, wah kok kamu kok gitu ya, nggak support ya. Nah itu pun juga tidak ada solidaritas, tidak ada saling menguatkan. Karena acara itu ditunda, itu sebuah pukulan. Sebuah pukulan. Karena kemarin tanggal 8 Maret itu pun saya juga was-was. 8 Maret dengan kapasitas 2.200 pengunjung di Westin Hotel. Nah itu jadi saling menguatkan. Kan pernah saya sampaikan itu di waktu acara 23 Oktober 2019 di Diandra. Sehebat-hebatnya Superman, masih lebih hebat super team. Karena di dalam tim ini terdapat individu-individu yang hebat. Jadi saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Gitu. Selama perencanaannya itu matang, maka paling tidak sudah di atas 80%, 20% paling error. Ada satu prinsip dari perencanaan yang ada dalam proaktif itu, jika kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan gagal. Itu hati-hati. Ya, planning atau perencanaan itu adalah menentukan akhiran. Awal mulai untuk akhiran. Jika kita gagal rencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Ternyata rencana untuk melalui Zoom ini berhasil. Nah, itu keberhasilan bersama. Dan
untuk pembinanya, untuk panitianya masih tetap menjaga api semangat agar tidak sampai redup. Kalau api semangat itu seperti pelita loh ya, pelita. Pelita itu lebih awareness dulu, jaga kesehatan dulu, jaga masing-masing dulu. Kalau kita menyuruh orang untuk menjaga tapi diri kita tidak menjaga, itu juga bahaya. Jadi begitu. Kemudian tadi yang apa? 51 atau 52 bentukan-bentukan batin. Salah satunya itu adalah dosa. Kemudian tunannya itu kemarahan. Sahabatnya itu ya iri hati, kemudian dan lain sebagainya. Tapi di situ ada yang namanya sobana sadarana cetasika. Kondisi batin yang indah. Kondisi batin yang indah. Indah karena apa? Indah karena tidak terkotori oleh Jadi kalau kondisi batin yang indah itu berarti dekorasinya ada meta dan karuna. Batinnya indah, kan katanya memancarkan cinta kasih, apa salah satu manfaatnya wajahnya bersinar-sinar, nggak perlulah pakai kosmetik. Kenapa? Ketika ada emosi gini, wajahmu kok sinar, shining sekali gitu. Apa perawatannya enggak kok, saya cuma memancarkan, kan keren kan. Indah itu yang terkeluar. Jadi itu batin yang indah. Sobana sadarana tasika dan karunati sitas dari kemarahan. Dan yang sudah berpasangan memperlakukan pasangannya, kalau Anda menyayangi, saya 100%. Jangan ini menyayangi kemudian besoknya dimarahi. Orang yang sama diperlakukan berbeda kok tega, kan begitu. Jadi kalau misalkan kalau cinta itu menyatukan, yang membuat retak itu adalah kemarahan. Jangan sampai muncul retakan-retakan yang dapat memisahkan dua hati, dua orang. Jadi disatukan oleh cinta, makanya ya disayangi orang misalnya pasangan Anda, kalau disayangi ya full sayangi. Jangan hari ini disayangi, besok dimarahi. Ini enggak, kalau dari pikiran saya enggak masuk akal. Kenapa? Kok kamu tega memarahi, memaki, mungkin pakai kekerasan dengan orang yang kamu sayangi? Oh, itu sebagai bentuk treatment, bukan. Itu adalah murni kemarahan. Jadi kalau misalkan Anda menyayangi orang yang Anda, pasangan Anda, maka hanya sayangi dia, tidak untuk dimarahi. Gitu, biar muncullah cinta kasihnya itu. Jangan marahnya terus yang dikedepankan. Dan mungkin bagi perempuan tidak memberikan kode-kode. Karena laki-laki itu tidak membutuhkan kode seperti brankas agar terbuka gitu kan. Jadi diem, ini kodenya apa? Enggak ada rumusan pasti gitu. Jadi ya kasih tahu, itu bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Kan jadi ini kan kalau saya lihat dari foto-fotonya ini masih muda-muda, generasi aset berharga bagi agama Buddha, kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti jadi aset berharga bagi agama Buddha. Sekalipun populasi Anda mungkin 30%, 25% di Indonesia, tetapi masa depan agama Buddha 100% berada di tangan Anda. Jadi saya ulangi lagi, sekalipun populasi Anda sebagai pemuda itu 25% di Indonesia, tetapi masa depan agama Buddha 100% berada di tangan Anda. Sehingga estafetnya itu nyampe. Gitu.
Jangan sampai cuma menjadi sejarah. Oh, dulu agama Buddha itu agung, dulu agama Buddha. Nah, sekarang kemana? Entah, hilang. Jadi begitu. Dan tentang kegelisahan itu secara singkat saja saya berikan ilustrasi bahwa kegelisahan itu diibaratkan seperti kursi goyang. Dia benar bergerak kursi itu, tetapi gerakan dari kursi goyang itu jalan di tempat. Kegelisahan, waduh ini nanti gimana ya, aduh itu nanti gimana ya, nanti itu gimana ya, besoknya bagaimana ya, nanti bagaimana dengan pihak vendornya bagaimana. Nah, kegelisahan itu menyelimuti pikiran kita, tetapi tidak ada progres apapun, sama persis seperti kursi goyang. Maju mundur, tapi gerakannya jalan di tempat. Jangan biarkan kegelisahan itu menyelimuti. Kan sudah ada rumusannya, 4 kebenaran mulia. Gunakan itu dengan baik-baik dan saling menguatkan. Toh bukan karena satu kerikil bisa menyebabkan arah kita menjadi berubah haluan. Masih ada cara yang lain. Gitu. Dan ini bagus kok panitia-panitianya. Apalagi ada itu Kobili, kemudian Kogondo, ini yang mengkoordinir. Kemudian ada wajah-wajah yang masih asing bagi saya, masih asing. Bisa lah, bisa. Jangan mengecilkan kapasitas diri sendiri. Tapi tetap Mungkin juga ada sedikit kan nanti teman-teman yang ini kan bakal jadi calon Dhamma Duta berarti untuk acara festival. Mungkin ada pesan-pesan Bante. Ya, calon itu bisa jadi dan bisa tidak. Calon presiden ada 2. Nomor 1 dan nomor 2. Tapi presiden calon Dhamma Duta berapa banyak ini di sini? Berapa ini yang kurang 25 calon Dhamma Duta. Tetapi lowongan Dhamma Duta itu bukan hanya 1 seperti presiden. Dhamma Duta tergantung dari yaitu tadi latihan secara bertahap dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kemudian continuous improvement. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa dalam pelayanan terhadap Buddha Dhamma itu ada 3 hal. Yang pertama, pekerjaan, keluarga, baru wihara. Pekerjaan, keluarga, baru wihara. Dua yang pertama ini bisa dibalik. Misalkan keluarga, pekerjaan, wihara. Pekerjaan, tapi saya lebih prefer pekerjaan, keluarga, wihara. Kalau misalkan kerjaannya sudah mapan, besok itu sudah tidak bingung lagi, saya mau makan apa, bagaimana kondisi ekonomi saya. Keluarganya sudah aman. Nah, kalau pekerjaan dan keluarga sudah aman, maka mendedikasikan diri ke wihara juga bisa leluasa. Nah, mumpung masih muda-muda ini, maka berkarirlah dengan baik. Berkarirlah dengan baik hingga nanti kan bisa meluangkan, kan sekarang mungkin porsinya ya, sekarang porsinya kalau misalkan 100% bagi 3, tidak mungkin 33, paling pekerjaan 50%, kemudian atau keluarga 50%, kemudian pekerjaan 40%, wihara 10%, kemudian bertahap lagi, kalau memang sudah, karena nanti kacau sekali. Anda sebagai perumah tangga yang memiliki karir, atau sudah berumah tangga, kemudian setiap hari ke wihara. Ini kok ngalah-ngalahin bantenya ya. Bantenya saja jarang menetap satu wihara, kamu kok rajin terus hampir 24 jam. Maka pasangannya bisa nelpon ke bantenya, Bante tolong nama ini di band, Bante. Kenapa? Dia mengabaikan pekerjaannya, dia mengabaikan pasangannya, dia mengabaikan anak-anaknya.
Jadi ke wihara biasanya bagi para perumah tangga itu Sabtu atau Minggu. Itu masih bagus. Jangan sampai ke wihara hanya untuk mendapatkan apa itu? Yang itu loh, untuk menikah itu loh. Jadi menikah waktu ke wihara saja, kemudian setelah Nyari menikah. jodoh, Bante. Hah? Nyari jodoh. Bukan. Waktu mau pemberkahan pernikahan saja Oh, wiharanya. iya. Setelah pemberkahan pernikahan, say goodbye dari wihara. Padahal Sabtu dan Minggu itu bisa digunakan untuk wihara, bisa digunakan untuk family time, begitu. Sehingga saya memberikan porsinya itu ya bisa pekerjaan, keluarga, wihara. Itu. Nah, ini masih muda-muda. Dan masih banyak lagi. Misalkan kalau bencana ini mereda, masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan terhadap pelayanan Buddha Dhamma. Yang penting itu keyakinannya kokoh, keyakinannya kuat, tidak mudah rapuh, lebih baik berganti pasangan daripada berganti keyakinan. Jadi begitu, karena ini kan masih muda-muda. Begitu ya, Ya. semangat dari saya. Ya, terima kasih, Surabaya kan bonek-bonek. Ya, boleh. Oh, tapi ini yang orang Surabaya mungkin cuma beberapa, Bante ini. Yang lain itu ada yang dari Kalimantan apa segala macam, banyak dari sana malah, Bante. Yang bonek ini kenapa bawa mantan? Oh, Kalimantan. Kalimantan. Oh ya, baik. Baik, Bante, ini jujur saja Bante Yaro-Bandu, Bante Kamadaru, kita mohon maaf, maksudnya kalau misalnya kita ada kurang persiapan, atau mungkin dari teman-teman ini kelihatan kok dari kamera kan banyak yang gelisah tadi ya, jadi kayak di kursi goyang, padahal kursinya saya kira sih nggak goyang. Mereka, oh iya, maaf, ini malam minggu, lupa saya. Sebenarnya bukan masalah malam minggu juga, Bante. Ini mereka ini lagi ngecek kuotanya ini nututi atau enggak gitu. Ini kan janjinya itu cuma 1 jam, ini kok sampai jam 9 belum kelar, ini padahal barusan kemarin beli kuota kan habis gitu. Jadi mungkin gini Bante, kita mewakili panitia terima kasih atas Bante Kamadaru sama Bante Yaro-Bandu bersedia hadir di Zoom ini. Ya, mudah-mudahan kalau ada lain kesempatan, Bante, mungkin kalau misalnya kita ada kendala jarak sama jadwal, mungkin yang nggak bisa, mungkin bisa ada satu topik khusus yang bisa ngundang Bante untuk diskusi, mungkin menarik itu, Bante. Ya. Masuk menarik sih. Wah, sangat menarik. Ini tadi saja, waktu tadi Bante ngomong masalah pasangan itu segala macam itu aja banyak sekali yang bisa ditanyakan, Bante. Saking ini mereka cuma bingung masalah kuota aja sih, saya yakin aja. Nanti berikutnya kalau kita ada schedule yang fix, saya yakin ini antara di rumah masing-masing atau rumah temannya ada wifi-nya, pasti itu aja sih. Nggak mungkin bagi kuota mobile data, sangat rugi, Bante. Jadi terima kasih, Bante. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nyampaikan, boleh, atau langsung ditutup? Awan, jaga diri baik-baik, jaga diri baik-baik. Ya, dengan menjaga diri dan tidak beraktivitas berarti membantu dokter tidak menambahkan pekerjaan. Gitu aja. Ya. Bante Yaro-Bandu ada pesan-pesan yang ditujukan pada anak-anak ini. Tadi sebenarnya sudah sangat lengkap ya dari Bante. Saya juga menikmati tadi pesannya. Ya, singkat dari saya. Ya, terima kasih sekali karena sudah dengan semangat untuk mengadakan kegiatan talk show ini, dan sangat luar biasa, dan ternyata ada fenomena yang muncul ya tentang corona ini. Jadi ini bukan sebuah halangan yang besar, tetapi situasinya belum
mungkin tepat untuk beberapa bulan ini, tetapi kedepannya pasti ada. Nah, inilah praktek nyata kita untuk bagaimana menyikapinya. Nah, jadi jangan kecewa, tetapi ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa nanti bagi teman-teman semuanya. Kedepannya ketika membuat sebuah event, pasti akan muncul fenomena yang lain. Jadi ini adalah sebuah insight yang akan membantu kita untuk menjadi lebih dewasa di dalam mengembangkan Buddha Dharma. Nah, jadi sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya. Ini adalah bagian dari kita untuk membantu pemutaran roda Dharma. Ya, Ya, terima kasih Bante. Billy mungkin mau mengatakan sesuatu? Ada, cukup dari saya. Sangat menikmati Bante. Terima kasih banyak. Jadi saya dikurung di rumah, tidak boleh keluar-keluar, tapi masih bisa dengerin Dharma. Jadi terima kasih. Jadi memang Dharma tidak lapuk akan keadaan Bante. Jadi tetap kita bisa dengerin Dharma dari Bante-Bante semua. Kalau tadi Bante bilang di Bandung sama Malang, udaranya lebih enak Bante. Surabaya sekarang lebih enak Bante. Nggak ada mobil sepi Bante. Oksigennya lebih banyak. Jadi Bante kalau mau ke Surabaya habis ini boleh Bante, tapi tunggu coronanya selesai Bante. Ada obatnya. siap, Jadi siap. saya itu mohon maaf kalau ada yang miss-miss. Kita semua sudah kesebar, nggak di Surabaya semua, banyak yang pulang kampung semua. Next time kalau kita ketemu di Zoom atau di dunia nyata, Bante, kita lebih siap. Dari saya sih itu aja. Kita kembaliin ke Koko Gondo. Silakan Koko. Sebenarnya gini Bante, biasanya kita, nah ini, karena kita pertama kali di Zoom ini, kita justru kesulitan untuk mengakhiri. Kalau kita di kebaktian itu kan, kalau Bante sudah selesai, ya sudah, umat berdiri saling beranjali, kemudian Bantenya yang keluar, enak selesai. Nah ini, saya jujur saya bingung mencari kata-kata penutup itu seperti apa gitu loh. Kalau kita membiarkan Bante keluar dari Zoom ini kan kita nggak enak sekali Bante gitu loh. Makanya, aduh. Itu sudah cara kok mengusir kita secara halus. Nah justru itu Bante. ini sangat susah. Saya coba cari, tapi ya memang harus diakhiri Bante. Mungkin ya sudah, saya ucapkan terima kasih lagi. Mohon maaf untuk panitia, dari panitia apabila ada kekurangan. Mungkin saya akhiri dengan nama budaya aja Bante ya. Nama budaya. Nama budaya. Semoga tugas-tugas yang ada di depan mata itu segera selesai. Semoga apa yang diberikan oleh Bante dapat bermanfaat bagi kita. Sadu. Oke, saya lifting. Ya.